Di Edos View kali ini kita akan langsung discuss mengenai isu ini. Saya sudah ditemani dengan rekan saya, Demis Rizky Gosta, Managing Editor CNBC Indonesia, dan juga Mas Wiji Nurhayat, Editor CNBC Indonesia. Mas Demis, Mas Wiji, apa kabar? Baik, alhamdulillah baik. Menarik ya Mas ya. Tadi ada statement dari Pak Jokowi yang kita ambil dari tahun lalu mengenai gig ekonomi serabutan. Tapi mungkin saya nanya dulu ke Mas Demis dari segi teknologi ya. Dengan adanya keadaan ini yang somehow timbul karena adanya teknologi advancement gitu ya. Dalam konteks revolusi digital, apakah sebenarnya tuntutan dari pengemudi ojek online buat THR ini menyoroti semakin lagi perlunya regulasi yang jelas gitu Mas untuk memperhatikan kesejahteraan pekerja digital? Iya jelas ya. Kemunculan model-model bisnis baru ini kan mereka bilangnya disrupsi. Disrupsi itu artinya mereka kan membuat model yang udah ada. Tapi kan ketika baru ada 10 orang, 100 orang atau 1000 orang, artinya disrupsi itu ya masih menjadi sesuatu yang minor. Kalau misalnya sekarang udah ada jutaan, artinya ya regulasinya harus ngejar dong. Betul. Kan sebaiknya ya kalau kemarin ya istilahnya nyoba-nyoba kiri kanan yang masih sah tapi nggak ilegal. Sekarang harusnya ya regulasinya kalau nggak tiap tahun akan seperti ini pastinya. Jadi memang harus ada regulasi yang memayungi ini semua ya Mas ya? Iya, kadang-kadang kan regulasi itu kan sebenarnya melindungi juga kan, nggak sepenuhnya selalu regulasi itu penghambat. Tanpa ada regulasi nggak ada payung, jadinya ada sesuatu yang nggak jelas, pasti akan selalu ada perbedaan pendapat, permintaan dan ada desakan, yaitu tanpa ada pengaturan yang benar-benar. Ini sebenarnya ini ada model pekerjaan yang baru, status pekerjaan yang baru, harusnya regulasi juga mengikuti. Iya, seperti tadi yang kata kamu bilang sih Mas, memang kalau misalnya cuma 1, 10, 100 ribu nggak akan ngaruh. Tapi kalau ketika ini sudah menjadi lapangan pekerjaan bagi jutaan orang dan mempengaruhi hajat hidup begitu banyak warga gitu ya, memang mau tidak mau harus ada payung untuk regulasi ini ya. Tapi menurut Mas Demi sendiri gitu ya, kalau tadi juga disampaikan oleh Pak Jokowi gitu ya, walaupun seakan-akan unemployment tuh bisa tertolong karena hal ini, unemployment issue, karena kan ada pekerjaan. Tapi sebenarnya pekerjaannya tuh cukup apa ya, semu gitu kan, karena mereka tidak dijamin sama jaminan sosial ya kan, dan mereka tuh jatuhnya hanya mitra gitu ya. Sekarang aku juga pengen nanya, dari segi teknologi, menurut kamu gitu Mas, bagaimana teknologi aplikasi kayak Gojek, Grab, gini-gini malah jadi berperan buat menciptakan ketidaksejahteraan nih di penghasilan bagi para mitranya? Kembali lagi sebenarnya kalau misalnya ada pekerjaan yang lebih stabil dan layak, orang nggak akan ngambil pekerjaan yang istilahnya fleksibel. Ya. Nyebutnya fleksibel ya, kalau anak sekarang nyebutnya fleksibel biar jadi freelancer. Tapi kan di balik fleksibilitas itu ada ya tidak stabil gitu. Berarti masalah sistematis dong? Iya, karena itu juga makanya, dan ini nggak cuma di Indonesia loh. Pergerakannya kalau nggak salah dulu Bank Dunia pernah bikin report, emang susah sih di Indonesia juga kita nggak bisa ngitung berapa ojol gitu. Tapi perkiraan Bank Dunia itu sekarang udah hampir 4,4% di seluruh dunia gitu. Dan gede loh 4,4%. Itu iya 4,4% itu sangat besar. Itu dari seluruh penduduk ya, bukan dari angkatan kerja atau dari golongan pekerja tertentu. Tapi apa sih yang bisa dipelajarin sebenarnya kalau dari segi teknologi nih Mas, dari aplikasi-aplikasi gini yang udah operate di negara-negara lain dan bisa memayunginya dengan regulasi yang tepat gitu buat pekerja mitranya. Contohnya misalnya kalau di US tuh ada Uber, ada Lyft ya, terus ada beberapa hauling lain gitu ya. Apa yang bisa dipelajarin sebenarnya? Paling dekat sebenarnya di Singapura. Kalau Singapura kan dia ada iuran perlindungan sosial universal kan. Jadi mereka udah mulai menyadari kalau misalnya ini nggak diatur, bukan cuma masalah pekerja yang nggak punya perlindungan. Kalau misalnya nanti kebanyakan orang kerja di ekonomi, berarti sumbangan ke kontribusi ke istilahnya kalau BPJS kita, BPJS TK dan kesehatan jadi nggak ada nih. Sementara makin banyak orang yang di sana, sumbangannya artinya makin kecil. Di regulasinya ya harus dicari, karena itu sebenarnya paling dasarnya proteksi sosial buat mereka itu gimana. Ya itu dia. Kalau dari tanggapan dari kamu sendiri, kalau dari segi real dan makronya gimana ya Mas dengan tuntutan THR dari ojol? Iya, jadi kalau kita lihat, kita harus melihat dulu nih regulasi yang diatur selama ini untuk driver ojol. Kira-kira drivernya sudah clear atau belum nih untuk driver ojol bisa mendapatkan THR. Nanti kita akan bahas nih dari sisi Kemnaker, mereka sudah punya Permenaker tentang THR. Kemudian ternyata driver ojol ini juga diatur dalam Permenhub, karena driver ojol statusnya bukanlah pekerja gitu, tapi di dalam Permenhub itu disebutkan sebagai mitra. Nah ini yang harus clear and clean ya, kira-kira harus diapain untuk membuat regulasi yang baru tentang penegasan status dari driver ojol itu.